Ustadz, bukannya perempuan dilarang jadi pemimpin? Katanya pastinya akan mendapat musibah. Contohnya wali kota Surabaya, pemimpinnya perempuan, kok malah sejahtera? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Dulu saya diminta presentasi masalah pemimpin perempuan, PowerPoint-nya masih ada. Ketika heboh-hebohnya Pekanbaru akan mengangkat wali kota perempuan, maka kesimpulannya, ini dalilnya, yang tidak boleh itu adalah pemimpin imamatun uzma, khalifah. Andai nanti muncul big state pemerintahan Islam, tidak boleh khalifahnya perempuan. Adapun pimpinan daerah, pimpinan ormas, pimpinan yang bisa dijatuhkan, yang bisa diimpeachment, yang bisa dimusyawarahkan untuk digulingkan, maka boleh perempuan. Mana dalilnya? Umar bin Khattab pernah mengangkat pemimpin wilayah Hisbah, polisi yang mengawasi kota Madinah, pengawas pasar, namanya Ummu Syifa. Kira-kira Ummu Syifa masuk akal tak? Ummu Syifa berkumis. Ummu Syifa itu perempuan, tapi bukan pemimpin mutlak. Pemimpin mutlak tak boleh. Pemimpin yang boleh, adapun orang tak setuju dengan perempuan, biasanya bukan karena dia perempuan, tapi karena partainya, karena orang yang di belakangnya. Di belakangnya ini tiga: komunis, sekuler, liberal. Nah itu baru. Kalau dia punya kemampuan, suaminya meninggal, anak-anaknya sudah jadi orang semua, dan dia masih cerdas, baik, tak salah. Tapi jadi khalifah tak boleh. Ustadz, kok nikah muda lebih banyak rezeki katanya? Bagaimana dengan tua? Ustadz, tak ada penjelasan tentang nikah lansia murah rezeki. Orang tua tak cerita rezeki karena rezekinya sudah banyak. Anak muda khawatir menikah karena duitnya tak ada. Khawatir dia, kalau aku menikah nanti biniku makan apa? Makanya kata Nabi, motivasi iyakunu fuqara, kalau dia miskin yughnihimullah, Allah akan mengkayakan dia. Adapun orang yang sudah tua, sudah banyak merasakan asam garam dunia, sudah punya kebun, sudah punya ruko, sudah punya tanah, mayoritas kebanyakan orang tua begitu. Makanya Nabi cerita motivasi orang muda yang belum punya apa-apa. Jangan kalian ragu untuk menikah. Allah akan bukakan pintu rezeki. Iyakunu fuqara, kalau dia susah yughnihimullah, Allah akan mengkayakan dia. Begitu kronologis ceritanya. Bagaimana Syiah memandang nikah mut'ah, nikah kontrak? Man tamatta'a marratan, siapa yang nikah kontrak satu kali, fadarajatuhu kadarajatil Husain, derajatnya macam derajat Sayyidina Husain. Man tamatta'a marrataini, siapa yang nikah kontrak dua kali, fadarajatuhu kadarajatil Hasan, derajatnya macam Imam Hasan. Man tamatta'a salasa maratin, siapa yang nikah kontrak tiga kali, fadarajatuhu kadarajati Ali, derajatnya macam Imam Ali. Man tamatta'a arba'a maratin, siapa yang nikah kontrak empat kali, fadarajatuhu kadarajati, maka derajatnya macam derajat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadisnya sahih menurut Syiah. Berlomba-lomba nikah kontrak. Nikah kontrak tak perlu pakai wali, tak perlu pakai saksi. Aku nikahi engkau dengan mahar 50.000 sampai jam 5 sore nanti, tunai sah. Al-mut'atu dini wa dini abai, nikah kontrak adalah agamaku dan agama nenek moyangku. Man tamatta'a faqad i'taqada bi aqidatina, siapa yang nikah kontrak maka dia sudah berakidah dengan akidah kami. Wa man angkaraha falaisa minna, siapa yang menolak nikah kontrak maka dia bukan golongan kami, masuk neraka jahanam. Siapa yang tak mau nikah kontrak masuk neraka menurut Syiah. Paling enak menghapus dosa adalah dengan nikah kontrak. Siapa yang nikah kontrak, diajaknya perempuan itu ngomong satu kata menghapus dosa. Hai, hilang satu dosa. How are you, hilang 3 dosa. Siapa yang melangkah, satu langkah pahala. Pahala. Siapa yang mandi, maka Allah menghapuskan dosanya sebanyak bulu di badannya. Maksudnya mandi, berhubungan kelamin dia dengan nikah kontrak itu. Pokoknya enaklah Syiah. Ustadz, boleh tak perempuan pakai gelang kaki? Kerincing.
La yadribna bi arjulihinna, janganlah perempuan itu memukulkan kakinya ke lantai. Janganlah perempuan itu memukulkan kakinya ke lantai. Kenapa dilarang perempuan memukulkan kakinya ke lantai? Apa kronologis sebab ayat ini? Zaman dulu orang jahiliyah dipakainya gelang kaki, habis itu dia pun jalan kerincing, 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 kerincing. Kalau sempat dia lewat di sini, mengangolah semua bapak-bapak menengok. Tinggal ustadz ceramah, itulah tak boleh. Kalau ada anak gadis pakai gelang kaki, apa hukumnya? Apa tujuannya pakai gelang kaki? Tujuannya gelang kaki supaya suaminya tahu bahwa istrinya ini hemat, Pak Ustadz. Baik, tapi kebanyakan orang sekarang pakai gelang kaki bukan untuk suaminya, untuk laki orang. Pergi undangan, pakai gelang kaki, semua mata nengok kaki. Habis terlangkup orang menengok. Lupa menengok kaki sendiri gara-gara menengok kaki orang. Bersoleklah untuk suamimu, berhiaslah untuk suamimu. Banyak perempuan-perempuan bersolek, berhias, berpakai perhiasan untuk laki orang, untuk lakinya di rumah macam hantu bentuk. Ustaz, apa boleh berwuduk sebelum tidur tapi dalam keadaan berhadas besar? Bukan boleh, dianjurkan. Nabi SAW kalau berhubungan kelamin dia di waktu malam, maka kadang-kadang dia mandi, kadang-kadang dia berwuduk saja, dibasuh kemaluan, setelah itu berwuduk, tidur. Begitu sunnah. Banyak yang komen di YouTube, kalau Ustadz punya pengetahuan yang luas, kenapa Ustadz gak nyambung jadi doktor? Saya dapat beasiswa dari AMCI, Ajong Marocain Coopération International. Jatah beasiswanya 7 tahun. Terserah mau S1, mau S2, S3, 7 tahun. Lebih 7 tahun tak boleh. Sudah saya habiskan 2 tahun. Karena saya S2 2 tahun, 23 bulan saya selesaikan, habis. Jatah saya 4 tahun lagi. Mestinya saya pulang haji, habis selesai saya pergi ke Makkah, haji, bisa saya sambung 4 tahun lagi untuk doktor. Lalu kenapa Ustaz balik? Kata mak saya, tak ada gunanya kau balik doktor kalau aku almarhum. Balik saya. Sudah balik tak sempat lagi. Sudah mau mendaftar, Ustaz bisa Isra Mi'raj? Bisa maulid Nabi? Macam mana mau nulis doktor menjawab nih? Oh, jadi Ustaz nyalahkan kami nih? Enggak. Doakan aja lah. Nanti dapat doktor honoris causa 1000 jam di YouTube, katanya ada hadiah doktor. Bolehkah menggunakan obat-obat? Laki-laki pakai obat kuat. Orang yang biasanya pakai obat kuat karena dia tak kuat. Laki-laki yang lemah syahwat, nama penyakitnya inin. Dalam kitab fikih tengok inin. Orang yang kena penyakit ini dianjurkan berobat setahun. Laki-laki yang setahun berobat tak sembuh, istrinya boleh menggugat ke pengadilan. Namanya uyub musyawwahah dalam kitab fikih. Jadi Pak Ustadz boleh, boleh. Dia udah 3 tahun, gugatlah pengadilan. Tapi kemudian dimakannya lah pil obat kuat, Viagra. Setelah itu jantungnya pun meletup, pus, mati. Kap 70 diisi minyak pesawat, meletup lah. Boleh berobat dengan obat yang syar'i, tidak menimbulkan efek samping, hanya untuk memperbaiki yang tak baik. Adapun memperturunkan hawa nafsu yang tidak-tidak, hiperseks, maka haram hukumnya karena menyakiti pasangan. Berhubungan kelamin adalah ibadah untuk punya anak, menyalurkan libido seksual, bukan untuk memperturunkan hawa nafsu seperti orang kafir. Itu mesti dipahami dalam Islam. Apa dalil khitan dalam Al-Quran? Sebutkan dalil khitan. Awwalu man ikhtatana, yang pertama kali berkhitan Ibrahim alaihi salam, wa umruhu samanun, umurnya 80 tahun, bil qudum. Datang orang dibukanya kamus, kudum, 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 kampak. Nabi Ibrahim berkhitan 80 tahun pakai kampak.
Akhirnya Cina-Cina yang di bawah mendengar takut, lari mereka, hanya pakai kampak lah. Padahal coba tengok syarah Sahih Muslim. Apa kata Imam Nawawi dalam kitab Al-Minhaj syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj? Bil Qudum, Nabi Ibrahim berkhitan umurnya 80 tahun di sebuah kampung bernama Kudum. Nama kampung itu Kampak. Di Riau ini ada, di Sumatera ini ada kampung Kampak, ada jalan ke Medan Cikampak. Dia nanya pakai Quran. Kata dia, kalau tak ada Quran, kalau ente pakai Quran, saudaraku, tak usah sholat subuh, karena tak ada sholat subuh dalam Quran. Ada tak? Ya ayyuhallazina amanu shollu sholatas subhi raka'ataini adaan ma'muman lillahi ta'ala. Mana ada? Ayat Quran itu global. Lalu penjelasan detailnya di mana? Dalam hadis. Ayat Quran tentang khitan mana? Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutahhirin. Allah suka kepada orang yang suci. Di antara suci adalah khitan. Potong kuku suci, cabut bulu ketiak suci, potong rambut suci, bersih badan suci, berkhitan suci. Karena kalau tak dipotong itu ada namanya hasyafah. Di atas ada najis. Makanya anak kecil yang belum bersunat bisa memutus sop. Kenapa anak kecil yang belum bersunat memutus sop? Karena ada najis di ujung senapan AK-46. Mengangkat tangan sampai ke telinga ketika takbir, rukuk, iktidal. Itu harus apa tidak Pak Ustadz? Sunnat. Rukun, syarat, wajib, sunat. Ngangkat tangan 4 itu sunat. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Nanti pas mau sujud, mau bangkit dari sujud, tasyahud awal, Allahu Akbar, sedaun telinga. Allahu Akbar, 1. Allahu Akbar, 2. Sami Allahu liman hamidah, 3. Bangkit dari tasyahud awal, Allahu Akbar. Mengangkatnya sedaun telinga atau sebahu. Allahu Akbar. Perempuan lebih tertutup lebih baik. Perempuan bagus sampai sebahu. Laki-laki pilih 2, sedaun telinga atau sebahu. Ada mazhab yang tak mengangkat tangan, ada. Mazhab yang mengangkat sekali saja, Hanafi. Hanafi cuma sekali aja, Allahu Akbar. Lain-lain dia tak angkat lagi. Jadi kawan saya itu Hanafi lah Pak Ustaz. Belum tentu juga. Bisa jadi dia Hanafi, bisa jadi dia malas, bisa jadi dia tak tahu. Masalah akibat zina, kata Ustadz, diantaranya anak tak boleh pakai bin. Banyak juga tetap yang pakai bin karena anak hasil zina. Bagaimana menurut Pak Ustadz? Karena akte, karena kita tak ikut orang banyak. Nanti kalau orang banyak pakai celana pendek, kalau orang banyak pakai koteka, hukum bukan ikut orang banyak. Banyak Pak Ustadz yang melakukan wa in tuti' aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah. Kalau kau ikut orang banyak, mereka menyesatkanmu dari jalan Allah. Yang diikut itu dalil, bukan orang banyak. Asal orang banyak buat enggak. Mengapa Ustadz ceramah selalu pakai baju putih? Sunnah pakai baju putih. Sunnah Nabi Muhammad pakai baju putih. Kenapa Ustadz pakai peci hitam? Nabi Muhammad pakai sorban hitam. Kenapa Ustadz tak pakai sorban? Hilang hidung saya. Sorban ada dong. Lewat pakai baju putih. Ada SMS masuk, Ustadz kalau bisa jangan baju putih teruslah. Kami bingung mencari videonya. Buka ini, itu lagi, lebih putih. Gantilah Pak Ustadz, kadang-kadang hijau, kadang-kadang biru, biar mudah kan. Ingatlah judulnya. Jangan baju saya suruh robah. Judulnya ingat. Judul pengajian tuh ingat. Saya pula suruhnya ganti baju. Bagus, anak-anak muda ini sedang semangat, bagus.